Semangat pagi, anak-anakku semuanya, para siswa-siswi SMK Penerbangan AAG Adisipto yang Ibu banggakan. Selamat datang di kelas PPKN bersama Ibu Sun 1 jam ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and spirit morning to all my lovely students. How are you today? I hope you are fine in this time. Don't ever forget when I come in your class, I will always remembering you to create critical situation in our life. You have to believe that Allah Subhanahu wa Ta'ala will always be with us and always with a nice gift in our everything. And inshallah, your order will come true in your life. Anak-anakku semuanya, para siswa-siswi SMK Penerbangan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. 3 hal pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 1. Pemerintahan negara RI menurut Undang-Undang Dasar 1945, kemudian struktur ketatanegaraan dan kelebihan serta kelemahan dari sistem pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para siswa semuanya bisa dilihat di bagan ya. Ini Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita. Ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan sistem pemerintahan di negara kita. Kita bisa lihat di sana lembaga-lembaga kenegaraan kita memiliki kedudukan yang sejajar, baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan ada badan pemeriksa keuangan. Untuk selanjutnya, 7 pokok-pokok pemerintahan, pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah presidensil. Ini bisa kita lihat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang kedua, pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang merangkap sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Ini bisa kita lihat pada pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden, bisa kita lihat di pasal 17. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Nah, mengenai bentuk negara ini bisa kita lihat di pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu parlemen terdiri atas 2 kamar, yaitu bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD, bisa kita lihat pasal 2. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Untuk selanjutnya, sistem pemerintahan negara RI sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45. Para siswa bisa simak ya di layar bahwa Indonesia adalah negara hukum, Tekstat, bukan sebuah negara kekuasaan atau maksat. Dan yang kedua adalah sistem konstitusional. Artinya negara atau pemerintahannya didasarkan atas sebuah konstitusi, bukan absolutisme. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Jadi MPR itu merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang berikutnya, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis. Maaf ya anak-anakku, itu keterangan selanjutnya itu salah ketik, mohon maaf. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Selanjutnya, presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Masih kelanjutannya, yang berikutnya adalah presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Untuk selanjutnya, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri-menteri negara ini tidak bertanggung jawab kepada
DPR. Lalu yang selanjutnya adalah bahwa kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Artinya kekuasaan kepala negara terbatas. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Yang selanjutnya mengenai struktur ketatanegaraan RI sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku bisa disimak ya di sana sebagai sumber dari penyelenggaraan sistem pemerintahan negara kita adalah Pancasila ya sebagai jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian ada pembukaan, di bawahnya ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, lalu Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan penjabaran lebih lanjut ya dari jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila. Kemudian ada MPR ini merupakan lembaga tertinggi di negara kita yang anggotanya adalah terdiri atas DPR dan putusan daerah dan golongan. Kemudian ada lembaga eksekutif presiden dan di sana ada DPK Dewan Pertimbangan Agung yang diatur di pasal 16. Kemudian ada BPK, lalu ada Mahkamah Agung. Nah, itu struktur ketatanegaraan RI sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45. Sistem selanjutnya adalah sistem pemerintahan negara RI sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama adalah negara Indonesia ialah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Machtsstaat. Yang kedua, sistem konstitusional, bukan absolutisme. 3, kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini kita bisa lihat di pasal 1 ayat 2. Kemudian presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. Lalu, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Selanjutnya, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, yaitu di pasal 17. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Artinya kekuasaan kepala negara itu terbatas, dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, ini struktur ketatanegaraan RI setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Di awal Ibu sudah sampaikan ya, kita next saja. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dan kelemahan sistem presidensial di negara Indonesia. Apa sih kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial di negara kita? Yaitu adanya kepastian dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, kepastian dan supremasi. Supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi. Hukum itu memegang kekuasaan yang tertinggi di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian yang kedua adalah MPR yang terdiri dari anggota DPR tambah utusan daerah. Dan yang berwenang untuk mengubah undang-undang dasar dan memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil. Itu kelebihan selanjutnya. Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu presiden. Masih kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial adalah bahwa jabatan presiden atau eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh DPR dan sebaliknya presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dengan DPR bekerja sama dalam pembuatan undang-undang. Adapun kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah bahwa masih ada oknum aparat penegak hukum atau di dalam hal ini adalah polisi, jaksa, hakim yang belum bekerja secara profesional. Dan
Yang selanjutnya adalah MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan golongan, merupakan lembaga negara yang syarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapan-ketetapannya sangat tergantung pada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu. Yang selanjutnya adalah pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan, bahkan dapat mengarah ke kekuasaan yang otoriter. Demikian juga pada masa Orde Baru. Meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, adapun kelemahan dari sistem presidensial ini adalah bahwa jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih, dan profesional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis atau berpihak kepada rakyat. Selanjutnya mengenai sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI. Ada beberapa hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli terhadap penyelenggaraan negara. Yang pertama adalah mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang dijalankan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada rakyat banyak. Selanjutnya adalah melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional. Yang selanjutnya, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi agent of change. Selanjutnya adalah sikap kita sebagai warga negara ya berusaha sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi agent of change. Nah, kita ulang lagi ya, tidak apa-apa. Nah, anak-anakku semuanya, seandainya dari materi ini ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya mengenai penugasan praktek kewarganegaraan, anak-anakku bisa simak dan simak di bawah ini di layar dan silahkan disimak kembali materi dari awal. Kemudian untuk penugasan ini nanti silahkan dikumpulkan di kolom classroom. Oke anak-anakku, demikian tadi pembahasan mengenai pelaksanaan sistem pemerintahan negara kita. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.